Nah, waktu itu saya di sini. Nah, ritual saya di sini, agak ke sini saya menghadap sana. Teman saya di situ itu dulunya ada itu dulunya prank. Sebelum jadi jalan, saya duduk begini. Duduk bersila gitu. Nah, saya itu melihat sesosok sinar putih di situ, Mas. Lah melihat saya duduk di sini itu katanya saya itu didejeri sesosok apa itu anjing, tapi besarnya itu melebihi saya gitu loh. Loh, kok lari gitu? Lah aku melihat kamu takut katanya. Takut kenapa lo? Di sebelah kamu itu loh ada anjing yang sebesarnya itu melebihi kamu, lebih tinggi anjingnya daripada kamu gitu. Berarti posisi yang dia lihat itu persis jajaran. Nah, saya duduk di sini ya. Nah, anjingnya di situ katanya. Tapi Mas sendiri itu pas ada sosok itu nggak merasakan melihat gitu ya? Salam Media TV. Salam Media TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Salam sehat, salam bahagia, dan salam berkelimpahan. Halo guys, kali ini saya masih melanjutkan penelusuran misteri saya tentang Watu Gilang. Dan kali ini saya hendak menemui salah seorang subscriber saya yang kemarin sudah janjian hendak menceritakan pengalaman mistisnya ketika waktu itu berada di Watu Gilang guys, karena Watu Gilang ini menyimpan berbagai kemistikan yang dulu disinyalir ini ada yang mengatakan peninggalan wali, ada yang mengatakan peninggalan zaman kerajaan Majapahit terdahulu atau Majapahit kuno. Dan ini kemarin saya mendapatkan pesan singkat dari seorang subscriber Aslam Media TV yang ingin berpartisipasi menceritakan tentang pengalaman mistiknya ketika tengah berada di Watu Gilang. Di antara kemistikan yang paling terkenal di situs Watu Gilang ini, bahwa watu tersebut dulunya pernah dibuang oleh warga, dan ternyata waktunya dibuang kayaknya sudah kembali lagi. Dan seperti apa kisah, langsung saja teman-teman kita akan menemui subscriber Aslam Media TV untuk mengulas kisahnya. Dan ini masih berada di Desa Bareng guys. Desa ini terkenal desa yang sangat subur, penduduknya yang padat dan menyimpan berbagai macam kemistikan yang di luar nalar. Dan ini kebetulan terus kita akan ketemu ini salah satu seorang subscriber kita. Sore Kang. Halo, assalamualaikum. Kait mau tuh Kang? Ya, itu loh boleh prank iki loh. Kemarin pesan singkatnya katanya mau ini mau menceritakan kemistikan yang terjadi di Watu Gilang yang dulu pernah terjadi. Pengen tahu ini Kang, seperti apa pengalaman mistiknya yang pernah dialami ketika di Watu Gilang. Oh, iya. Ya di situ itu dulunya saya itu ritual di sini. Lah ritual itu inginnya itu mencari sesuatu. Ya ini sebetulnya ini sesuatu ini ya tidak rahasia umum lagi lah. Katanya dulu itu kan zamannya itu masih SDSB. Apa mau jawane nepi ngono ya Kang? Iya, nepi kuwi lho. Ya manggon kuwi SDSB kuwi golek nomor tapi sing biyen sik disane negara. Iki dalan iki urung enak Mas, iki dalan iki biyen. Lah iki cek lahan iki. Iki omah iki durung ono iki. Dulu apa Mas daerah sini?
Non? Jalan apa ini? Apa masih apa pekarangan? Ini dulu masih pekarangan. Lah ini rumah ini belum ada dulu. Ini masih pekarangan. Lah di sini itu ada dapuran prank dulunya itu. Nah di sini itu. Lah yang saya ritualin lah ini batu gilang yang di sini. Nih. Bisa ditunjukkan. Monggo. Nah, alatnya biar di sini dulu Mas. Oke, siap. Nah ini. Ini kan yang saya konten kemarin katanya batu ini kan pernah dibuang itu ya Kang? Oh iya dulu pernah ini. Nah ini loh batunya. Assalamualaikum Mbah, nunut badhe ngonten Mbah niki menawi wonten lepatipun dipun ngapunten kang kathah. Nggih niki putu-putune niki nggih. Nyuwun sewu niki radi mboten sopan. Nggih niki. Loh Mas, ini memang nggak ada juru kuncinya di sini Mas? Ini sementara ini belum Mas, belum ada juru kuncinya ini. Ya yang bersihin ini ya kadang-kadang itu ya ini bapak ini Orang-orang sekitar ya? Ya orang-orang sekitar sini kadang-kadang ya juga ini orang yang rumahnya ini. Tapi ini rumah ini baru berapa tahun aja. Waktu saya itu ritual di sini itu belum ada ini. Ini aja jalan ini belum ada ini. Ritualnya di apa pas di dalam sini Mas? Iya di sini. Nah inilah. Ini pohon nangkanya masih ini. Oh. Ya dari dulu ya sekian ini. Pohonnya itu yang nggak besar nggak kecil ini. Nah, waktu itu saya di sini. Nah ritual saya di sini agak ke sini saya menghadap ke sana itu. Ya. Ya teman saya di situ. Itu dulunya ada itu dulunya prank sebelum jadi jalan sebelum dibangun jalan ini dulunya di situ ada prank dapuran prank lah istilahnya orang Jawa itu. Nah, dapuran orang prank di situ. Nah kawan saya duduk di situ. Nah saya duduk di sini. Nah ini berarti kan rumahnya kan belum ada ya? Oh dulu belum ada ini masih masih rimbun sekali ini. Bambu juga ya Mas? Ya bambu gini, bambu juga gini. Nah itu bekas bambunya itu masih itu karena dibangun dikasih pondok ini makanya bambunya itu agak dipotong-potong gitu. Jadi kemarin itu pas nepine nggak di situ ya? Nggak di sini itu. Nah di sini waktu itu duduk begini, duduk bersila gitu. Nah waktu saya duduk sila begini, lah saya itu melihat sesosok sinar putih di situ Mas. Pas di batunya atau di pojokannya? Ya di sana di sebelahnya batu sana itu. Bisa di sebelah selatan batu itu. Nah, bisa ditunjukkan di mana itu? Nah, Amit Mbah. Di sini itu. Oh, di ujungnya ya? Ya di sini tuh ada sinar putih gitu tapi agak terang gitu. Tapi waktu saya mau saya datangin sudah nggak ada itu. Tempatnya persis di sini ya? Di sini nih, ya ini di sini. Nah ini. Sinarnya putih itu memanjang atau membulat Kak Mas Riz? Sinarnya itu apa itu menghadap ke atas gitu loh. Menyinar ke atas ya? Gitu. Nah itu nggak besar kok Mas, cuma segini loh sebetulnya itu. Tapi sinarnya itu menghadap ke atas gitu. Apa itu sinar kayak macam sinarnya pusaka itu Kang Riz? Kira-kira kok gitu. Tapi kata-kata orang-orang itu yang sudah ahlinya gitu, katanya itu di sini itu masih ada benda pusakanya. Entah itu berupa apa saya nggak tahu. Tapi belum ada yang berusaha untuk itu menariknya ya? Belum ada ini. Nah kawan saya di situ. Nah waktu ada dapuran bambu toh istilahnya dapuran bambu di situ. Nah duduknya di situ. Tapi jalan ini belum ada ya? Belum ada ini masih lahan ini, masih ladang ini. Lah melihat saya duduk di sini itu katanya saya itu didejeri sesosok apa itu anjing, tapi besarnya itu melebihi saya gitu loh. Jadi posisinya pas jejeran jejer di sini itu ya. Lah kawan saya lari ke sana. Lari ke sana, saya ikutin. Saya nggak jadi itu, nggak jadi nepi itu. Saya ikutin ke sana setelah itu di tempat keramaian sana, di perempatan itu, tahu tuh jalan perempatan itu. Itu saya tanya, loh kok lari itu? Lah aku melihat kamu takut katanya. Takut kenapa lo? Di sebelah kamu itu loh ada anjing yang sebesarnya itu melebihi kamu, lebih tinggi anjingnya daripada kamu gitu. Berarti posisi yang dia lihat itu persis jejeran. Nah saya duduk di sini ya. Lah anjingnya di situ katanya ya. Tapi Mas sendiri itu pas ada sosok itu nggak merasakan melihat gitu ya?
Enggak. Saya enggak melihat anjingnya itu. Temennya. Cuma teman saya itu lari ke sana itu. Dan saya karena teman saya lari, saya ikut lari lah. Gitu ya. Kirain ada apa, tak tahunya saya itu katanya setelah di tempat sana itu jalan perempatan sana itu yang ramai itu saya tanya, katanya itu, lu kenapa kok lari? Wong belum dapat nomor, karena saya kan bilang gitu. Nah, katanya, nah di sebelah kamu itu loh, ada anjing yang besarnya itu lebih besar anjingnya daripada kamu, katanya gitu. Oh, ya sudah lah kalau gitu, saya bilang gitu. Tapi udah di sini aja Mas ini. Jadi kemarin ceritanya itu nempingnya terus nggak jadi gitu ya? Ya gagal lah. Kawannya lari, saya ikut lari. Tapi yang jelas sinar putih ada di situ itu, saya itu heran sampai sekarang itu saya itu masih kepikiran. Mungkin Kata-kata ya, orang itu tadi, apa itu memang benar itu ada benda pusaka. ya apa sinarnya? Karena saya sendiri belum tahu. Nah, wujudnya pusaka itu kayak gimana saya itu belum tahu. Tapi yang jelas di situ itu ada sinar putih gitu. Nah sebelah situlah yang saya tunjukkan tadi. Ini yang kemarin yang katanya ini yang pernah dibuang, itu dibuangnya di mana itu Mas? Di situ loh Mas dulunya itu. Nah, dibuang ke sana loh, sampai jurang sana loh. Di jurang bawah sana itu? Iya, Ya? jurang bawah sana itu. Di dalam loh itu? Iya dalam. Sekitaran ada berapa meter itu kalau dalamnya situ? Ini kalau 50-an meter ada. Lebih, 50 meter lebih ini. Nah itu dibuangnya Jadi apa digelundungkan gitu? Dua-duanya ini digelundungkan. Nah, tahu-taunya esok harinya itu sudah kembali lagi ke sini. Sudah kembali di tempat semula sini. Ya begini tempatnya. Posisinya seperti Nah, ini ya? seperti ini ya, seperti ini. Oh. Nah ini konon ceritanya itu orang tua bilang itu katanya ini kalau dilihat ini batu ini dulunya itu kayaknya ya Amit Nyun Sewu, kalau dilihat ini kan ada kurusnya atau Mas ini. Nah kurusnya ini kelihatannya dulu itu itu tempat apa itu kayak gawang gitu, dibikin gawang. Gampang ya apa? Kayak apa namanya gapura itu ya mungkin ya? Ya kayak macam gapura tapi bukan gapura. Kalau gapura itu besar Mas. Kalau segini itu mungkin dulunya itu entah ini untuk dalamnya itu untuk semedi ataukah untuk menenangkan diri orang-orang dulu kan gitu zaman kerajaan Mas. Ya gitu. Kalau dilihat dari ininya loh. Nah lubang-lubangnya gini loh. Nah ini kan ada bentuknya kayak hiasan gini loh. Iya. Nah ini. Kalau dilihat dari sininya itu, ini pasti dulu ada cagaknya. Oh iya buat ada cagaknya ya? Gini. Tiang itu ya? Ya tiang itu loh. Ya dia ini kan untuk kunci tiangnya itu loh. Nah di sini itu. Ada juga yang mirip dakon ya tempatnya ya? Bukan, kalau dakon nggak gini Mas. Ya. Saya lihat di waktu dakon itu bentuknya ya pengalaman waktu dakon di sana itu ada toh. Entah di mana itu tempatnya saya lupa, tapi jelas dakon itu lubangnya gini lubang, tapi gini ada lubangnya gitu, itu batu dakon. Ada itu situsnya itu ada batu dakon itu. Tapi sampai sekarang itu masih tersimpan mistiknya ya Andres. Mungkin ada yang pengalaman terbaru-baru tentang situs ini. Nah katanya ya saya pernah dengar cerita itu yang pernah bersin ini katanya mimpi. Ya mimpi itu katanya itu pinjam sapu. Ini namanya Mas Toto Mas itu. Nah yang situ pernah mimpi dipinjamin sapu. Katanya orang tua gitu. Nanti tapi Mas Totonya itu sudah tanggap. Berarti ini disuruh bersihin gitu. Akhirnya dia itu sering bersihin sini ya. Oh gitu. Ya ini kan yang bersihin kadang-kadang Mas Toto gitu, kadang-kadang Pak Bangin yang sebelah sini rumahnya itu. Mas cerita orangnya itu, saya pernah mimpi itu katanya itu minjam sapu gitu. Ya, lantas Mas Toto itu orangnya kan tanggap. Maka dia itu kalau ini kotor ada dedaunan di sini dibersihkan sama Mas Toto itu. Karena kan ini sudah agak bersihan mungkin sudah disapu. Ya. Mas Totonya ya. Iya ya. Mungkin begitu. Ya kemarin tuh sebelum ada rumah-rumahan ini Kang Bres, seperti apa kemarin tuh? Apa rimbunan? Suram Mas dulu Mas. Ya ini apa?
bambunya itu ada yang kesini, ada yang gitu lah, pohon-pohon gitu ada yang merayuk ke ke tempatnya ini. Seperti apa, melindungi gitu ya? Iya, seperti melindungi gitu. Heeh. Kalau mau apa dulunya sebelum ada ini rumah pondoknya ini, dulu kalau mau masuk itu masih bersihin apa bala arit untuk itu untuk Bambunya ya? bambunya itu, menebangi bambunya itu kalau kita masuk gitu. Oh begitu. Ya. Jadi kemarin tuh rencananya Mas Tris waktu itu ya, istilahnya nepi nyari nomor aja, yang dipraktekkan tuh waktu itu seperti apa itu Mas Tris? Yang kok sampai bisa ritualnya mencari nomor ya tetap ke waktu itu tuh ritualnya tuh Ya. seperti apa? Apa pakai bunga-bungaan atau pakai Joshua atau pakai Cuma apa? pakai cuma pakai kembang telon aja. Bang telur Kembang ya? telon itu maksudnya itu ada pakir, ya itu ada kembang kantil, ada kembang mawar, ada kembang nongo, itu aja. Oh begitu ya. Ya, kata orang tua ya cukup di situ aja lah. Lalu di sini kalau ada kemenyan ya kemenyan. Tapi kalau nggak ada kemenyan ya cukup biswa itu aja. Dupo. Terus itu pengalamannya waktu itu Mas Tris Ya. kok pernah, berarti kalau sudah datang dan kesini tuh adakah yang kemarin pengalaman Mas Tris sendiri misalnya atau teman sendiri yang pernah melakukan ritual nepi itu kemudian nomornya tembus itu memang ada kok sampai Lah itu ya kata lah itu saya turuti kata teman loh Mas. Katanya ada dulunya itu di sini itu bisa menembuskan gitu. Bisa nembus 4 angka. Nah terus saya penasaran, saya ikut-ikutan di sini. Tak taunya teman saya itu lari, nah saya ikut lari lah. jadi gagalnya belum dapat nomornya itu saya sudah lari gitu. gagalnya ada temen yang melihat dijejeri anjing Nah, besar dari itu ya. yang menjejeri saya itu anjing sebesar anjingnya daripada saya itu, dia itu lari. Gitu ya. Nah terus aku juga ikut lari ke sana itu. Tapi waktu itu Mas Tris yang dijejeri anjing itu itu emang nggak merasakan ya, sedikit pun nggak merasakan, tapi teman yang melihat itu Mas Tris sendiri nggak merasakan sama sekali. Nggak merasakan. Tapi kawan saya lihat yang di sana, yang duduk di sana itu. Ya waktu itu temennya yang di sana itu kan Tris, itu dia istilahnya nemani Mas Tris ritual, apa dia juga mungkin ikut nepi tapi di tempat yang berbeda tuh atau Ya bagaimana? sebetulnya itu bukan begitu. Sebetulnya itu dia itu ya juga maunya juga nepi. Tapi dia itu saya yang suruh bakar kemenyan, suruh masrahkan istilahnya wong Jawa itu suruh buka ya, yang suruh membuka itu untuk kelon-kelonnya itu loh. minta izinnya. Ya dia itu saya aja mendekat sini nggak mau, biar saya duduk di situ aja katanya gitu. Tapi malah temennya yang di Jawa sana malah ngelihatnya Mas Tris dijejeri anjing Nah besar. itu waktu saya melihat sesosok sinar putih di situ, saya nggak saya bilangin itu, nanti dia malah takut, dia nggak tahu. nggak tahu. Dia sendiri tadi sebelum ada kamu lari itu, kamu melihat apa? Dia melihat anjing di sebelah kamu itu. Nah sebelumnya nggak ngelihat katanya. Dia tuh juga nggak ngelihat, itu ada sinar putih di situ nggak lihat. Ini kalau berarti kok dulu itu belum ada rumah-rumah, tanaman apa aja di sini itu yang ada di Mas Tris yang ikut istilahnya memberi perlindungan sini, melindungi situ sini, tanaman apa ya biasanya? Ya dulu di situ di sini ada jatinya dulu. Jati. Jati Nah, ya. tapi sudah ditebang, sudah besar ditebang. Terus ini yang masih hidup, yang masih ini pohon nangka Ini ini. berarti kan saksi hidup dari awal Ya. sudah ada ini ya? Ya sudah ada. Berarti sudah lama pohon Nah. nangka ini? Oh ini sudah lama Mas ini. Pohon nangka ini udah tua sekali ini. Nah terus, nah tumbuhan macam itu masih itu. Dari dulu masih gitu juga ini. Itu Nah, berarti tanamannya tanaman tua yang ya tanaman tua ini. Nah itu bekasnya itu kan dipotong gitu toh. Itu ada tunggaknya itu. Oh, Nah, iya. cuma kalau besar dipotong itu kan Akhirnya cara seperti itu. apa itu semenannya atau itu yang masih itu. Tapi sebetulnya itu pohon itu dari dulu sudah ada Mas itu. Itu bukan untuk dimakan ternak yang. Bukan tidak mau ini ternak. Oh, ini Nah, tanaman-tanaman yang mengikuti situs Watu Gilang ini. ya. Terus sebenarnya ini memang namanya Watu Gilang atau apa ya? Ya dari dulu orang tua itu menyebutnya juga Watu Gilang. Jadi itu ya mistiknya ya Mas Tris yang pernah
mengalaminya sendiri, Iya. walaupun tidak melihat sampai kabur sendiri. Iya itu gitulah. Dan itu kemarin waktu dilaksanakan itu Mas Tris, malam itu jam berapa sampai memulainya? Saya datang ke sini itu jam 12 malam. Ya jam 12 malam. Terus saya kira-kira ada 1 jam. Nah itu maunya tidur di sini biar dapat mimpi gitu. Tak taunya kawan saya kabur itu. Jadi sekitaran jam 1 lah kawan saya kabur, saya ikut lari gitu. Jadi itu belum sempat diberi nomor togelnya sudah kabur juga. Belum tidur. Belum dapat mimpi gitu. Terus biasanya setelah ritual itu kan jaga di sini atau mulai aneng gini. Ya. Terus dikasih mimpi nomornya gitu ya Kang waktu itu. Ya katanya itu kawan saya yang pernah ke sini itu tidur. Udah berapa selang lama gitu, katanya itu sudah mimpi. Mimpi dikasih angka gitu. Angka jelas itu ya. Ya angka jelas. Ya katanya kawan satu lagi itu ada yang cerita, makanya saya penasaran ikut-ikut di sini. Katanya itu langsung ditunjukkan, langsung berupa angka mateng. Iya itu yang mimpinya itu ada orang tua, itu membawa kertas, ditunjukkan gini. Jadi langsung diperlihatkan. Ya diperlihatkan gitu. Angkanya jelas itu ya. Ya angkanya itu diperlihatkan gini. Ya itu nyatanya ya dapat kok. Tembus ya. Ininya itu tembus, kawan saya itu juga tembus. Dikasihnya itu 3 angka, tapi dia itu belinya 2 angka. Katanya kalau 3 angka itu takut dia. 2 angka itu tembus. Nah makanya saya penasaran, saya ikut-ikutan. Nggak taunya yang kawan saya itu lari tadi ya. Orangnya penakut gitu. Terus ini menurut pengalaman Mas sendiri, adakah pengalaman diperlihatkan ini kan yang istilahnya wong Jawa kan sing arani sing bau reksa? Pernahkah dimimpiin atau diperlihatkan itu sing bau reksa atau yang menguasai atau yang menjaga itu sini, pernah nggak Kang? Kalau itu ya kalau di dalam mimpi itu dulu. Nah, waktu saya itu sebelum ritual mepi gini pernah itu mimpi didatangin orang tua, orang perempuan itu, tapi ya entah itu penunggu sini, entah itu lain lagi juga saya nggak tahu, tapi lokasinya tetap di sini gitu. Ya perpakaiannya seperti apa Kang? Pakaiannya itu pakai kebaya, pakai cewek gitu, ibu-ibu ya, tapi orangnya udah agak tua. Nah gitu, rambutnya sudah putih tapi digelung gini. Itu pakai apa, pakaian Jawa itu ya? Pakai pakaian Jawa itu kayak yang pakai jarit itu kan? Iya pakai jarit itu loh. Tapi itu kelihatan nuansa kerajaan atau nuansa orang Jawa pedesaan gitu? Orang Jawa pedesaan Mas. Nah, itu ya? Ya orang Jawa pedesaan, pakaiannya orang Jawa pedesaan gitu. Rambutnya tuh putih. Rambutnya putih tapi ya digelung gini, tapi perempuan. Nah itu tapi lokasinya juga, perasaan dalam mimpi saya itu lokasinya juga di sini nih. Di sini. Nah. Dan kemarin itu ada yang warga yang bercerita Mbah Bangin itu katanya yang diperlihatkan juga itu seorang laki-laki yang seperti memakai baju hitam, rambutnya panjang tuh. Jadi seorang kalau itu kira-kira di sana itu Mas tempatnya. Nah itu kalau ditunjukkan Mas. Mari kita ke sana. Ini masih tempatnya berhubungan? Masih juga. Kira-kira ini ya kalau zaman kerajaan dulu kira-kira ini batas wilayah Mas ini. Oh perbatasannya ya. Karena di situ di sebelah situ ada pohonnya itu. Itu sebutannya itu Watu Lawang. Watu Lawang. Ya, Watu Lawang itu kan pintu Pak Mas. Nah, di situ. Penasaran ini yang belum pernah dengar Watu Lawang ini. Jaraknya kurang lebih sekitar meter ya dari. Oh itu panjang Mas ini, sampai ke sana Soko sana ya. Oh sampai sana ya. Iya. Watu Lawangnya. Nah, Watu Lawangnya sebetulnya di situ loh Mas, tapi sudah terpendam. Sudah terpendam rimbunan gini. Di sini ada batunya yang besar sekali di sini itu. Ini sebelum jadi jalan itu ya? Ya sebelum jadi jalan itu. Tempatnya presisinya di mana Mas?
Di sini itu loh. Ya lah di sini itu. Oh, Nah ini bawahnya itu batu besar ini. oh masih sudah kependem Ya, ya? yang bekas pendem ini. Dulunya itu nampak batu besar itu sampai sekarang masih tapi terpendam. Itu Nah yang di sini namanya juga ada ini. Batu Lawang. Nah di sini juga sebelahnya ini tetap masih ada batu ini. Nah yang satunya di situ. Sekarang sudah jadi dapuran bambu ini. Nah itu ada dalamnya ada batunya yang besar juga itu. Wah, ini kependam karena bikin jalan kemarin paling ya? Ya mungkin jangan bikin jalan inilah. Akhirnya kan tanahnya dikeruk ke sini. Nah, yang diceritakan Mbah Bangin kemungkinan itu penunggunya sini, Mas. Yang penunggannya di Yang Batu Lawang itu. Sesosok apa? Seorang laki-laki pakai baju hitam, rambutnya panjang itu mungkin di sini. Terus itu bisa digambarkan, Mas Tris, batunya besarnya tuh berapa ya besarnya batunya itu? Kalau dulu itu perasaan itu ini loh. Nah, sini tuh sampai sini tuh. Besarnya batunya ya? Sebesar batunya itu. Agak bulat tapi bulatnya agak gini ya. Memanjang gitu atau bulat pungkul? Ya agak memanjang. Jadi nggak bulat pungkul enggak. Bulatnya itu memanjang gitu. Ini sampai batas ini Mas loh. Dulunya. Nah, yang satunya di situ itu. Oh, juga itu besarnya sama itu. Nah, itu watu yang besar ini jejerannya ya? ya ini jajarannya ini yang kecil. Tapi yang apa? Yang bawahnya itu lebih besar lagi. Jadi ini masih istilahnya sak komplek karo Watu Lawang ya kan? Ya ini ya termasuk inilah. Ya masih apa? Sak jejeran Masih sekelompok istilahnya itu. Watu Lawang. Nah, di situ. Oh begitu. Sayangnya sudah situsnya Watu Lawangnya sudah enggak. Sudah ini sudah terpendam tanah itu. Tertimbun. Tapi memang kemarin waktu bikin jalan waktunya itu enggak dipercaya kan Mas ya? Enggak berani. Enggak berani ya? Enggak berani. Enggak ada yang berani Ya, percaya ya? cuma ditimbun tanah gitu aja. Jadi terus sebenarnya sampai sekarang batunya Watu Lawangnya masih ada itu. Masih ada. Cuman tertimbun aja. Ya karena di situ ada sejarahnya, maka dari itu orang nggak berani lah. Maka ditimbun gitu, ditimbun tanah gitu aja. Biar tetap apa? Biar tetap masih ada kenangannya gitu loh. Tapi cuman kok ditimbun tanah ada kenangannya gitu. Biasanya kalau bikin jalan ini kan terus batu-batu. Ya. Kan dipercaya sama pembikin jalan. Ya carinya batu ya sebelahnya apa? Ya sebelahnya saja. Yang batu itu yang lawangnya. Batu lawang itu tetap cuma ditimbun gitu aja, ditimbun tanah. Dari percaya. Ya. Terus sampai sekarang tuh kira-kira apakah masih ada yang Mas Riz? Orang yang iseng ini kan Istilahnya lah masih ada tuh yang enggak. Sekarang itu kalau nepi itu kira-kira sudah nggak ada karena itu kan ya sudah ditutup pemerintah, itu nggak berani tuh Mas. Itu namanya melanggar peraturan, melanggar hukum ya kan, itu nggak berani. Cuma kira-kira itu kalau ada orang luar yang datang itu sepertinya kayak istilahnya paranormal, ingin tahu situs ini apa, dipelajari gitu, kira-kira diselidiki gitu, kira-kira masih ada. Saya lihat itu kemarin itu di situ kok ada dupanya gitu loh. Sekarang sudah nggak ada ya? Sekarang sudah nggak ada. Agak lama ini. Nah ini loh. Ini kan tempat istilahnya loh. Nah ini kan untuk menaruh, dikasih sama masyarakat itu dikasih untuk menaruh dupa atau Mas ini. Nah ini untuk menancapkan yuswa gitu. Ya. Kasih masih ada. Nah ini dikasih gini ya. Ya tapi sudah. Nah tanah ini. Itu kalau ada orang kesini biasanya untuk menancapkan dupa gitu. Nah bunganya biasanya di sini. Nah ini bekasnya ini ada toh. Ini uang sesajen toh ini. Oh uang sesajen buat itu ya. Buat sesajen itu masih itu. Ingat istilahnya itu. Nah itu. Tapi sekarang ini kelihatan kalau malam masih mistis para Mas Tris. Ya masih mistis Mas. Masih ya. Ya itu apa? Namanya juga ini petilasan atau situs ya, kira-kira aja lah. Kira-kira itu masih ada yang
menghuni lah istilahnya, masih ada yang penunggunya. Yang jelas mengetahui kan ada yang Mas Toto katanya kalau kotor didatangi emak-emak yang minjem sapu. Iya, itu minjam sapu gitu, karena itu langsung Mas Toto itu tanggap, dibersihin gitu. Oke Mas Tris, terima kasih sekali ini pengalaman misterinya tentang situs Watu Gilang. Betul ya, Watu Watu Gilang. Gilang ya, Watu Gilang ya, Watu Gilang. Dan terima kasih atensinya untuk Semoga. memberikan informasi pengalaman misterinya tentang Watu Gilang ini. Ya. Tadi mau kemana Mas Tris? Mau cari apa? Cari bambu Mas, cari bambu untuk itu loh, untuk pegangan juran pancing gitu loh. Katanya kalau bambu gini itu kan untuk pegangan itu kok katanya orang-orang itu enak, saya itu penasaran. Oke sebentar, apa ini ada hubungannya misalnya mancing kok ngambil bambunya di sekitaran Watu Gilang ini dapat apa, bisa dapat mancing ikan atau gimana? Ya nggak tahu, katanya kawan-kawan itu, kamu cari aja bambu itu loh, apa potongan bambu di sana itu loh, pasti itu dapat. Saya juga pernah dapat di situ itu, kalau mancing sering dapat gitu. Makanya saya di situ tadi cari itu. Oke, terima kasih Mas Tris, saya ucapkan sekali lagi. Dan kita nanti mudah-mudahan nanti Mas Tris kalau punya pengalaman misteri-misteri yang lain bisa nanti langsung chat saya, nanti kita jalan-jalan untuk menelusuri pengalaman misterinya. Oke. Terima kasih. Matur sembah nuwun Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian guys pengalamannya dari subscriber kita Mas Tresno yang sudah sedikit merinding dan sedikit agak lucu-lucu juga nih. Ternyata ini Mas Tresno yang lagi cari apa, handar pancing yang buat mancing tuh guys di sekitaran situs Watu Gilang ini, yang katanya bisa mendapatkan ikan banyak. Oke, kita akan berlanjut ke episode yang berikutnya tentang penelusur misteri yang lebih membuat kita banyak tahu yang sebelumnya hanya terpendam menjadi kisah dan cerita legenda, dan nanti kita akan telusuri untuk mencari tahunya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Media TV.